Ya Rabbi bil Mustafa balik Subuh dilaksanakan. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik Bapak-Bapak hadirin jamaah sekalian, Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali hadir di majelis kita. Mari sama-sama kita luruskan niat kita. Semoga Allah selalu menuntun hati kita untuk menuntut ilmu. Dan sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Allah tuntun kita agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita simak, kita kaji dan kita dengarkan kajian kitab Al-Kabair kita yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Madari. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin والمصنفين في الدين خصوصا مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أحمد بن عثمان بن قيمز الذهبي نافعنا الله به وبعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayah Allah. Subuh hari ini kita dapat hadir bersama insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dalam keadaan Allah berikan keberkahan kepada kehidupan kita, rezeki kita, keluarga kita, dan juga yang terpenting adalah kita dalam keadaan istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita sampaikan salawat dan salam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para ulama, orang-orang yang terus istiqomah menyebarkan, berjuang di jalan agama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah juga akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Bapak-bapak sekalian, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Syekh Az-Zahabi
di mana kita termasuk di Ramadan kemarin kita membahas beberapa judul, beberapa subtema yang ada di dalam kitab ini. Sekarang kita akan melanjutkan pada bahasan Al-Kabiratus Tsaniyata Asyarata, dosa besar yang ke-12, ar-riba, ya, yakni riba. Ya, riba itu prakteknya di zaman dulu riba manual namanya. Manual itu kita meminjamkan uang kepada orang, kemudian kita pesan waktu dia mulangin kita minta ditambah, dilebihin. Nah, lebihnya itu riba. Ya. Karena akan menyusahkan orang. Mungkin kalau di zaman sekarang contoh yang paling jelasnya itu adalah model-model rentenir disebutnya ya. Di kita disebutnya rentenir. Jadi minjem 1 juta, dia pesenin nanti balikin tiap bulannya berapa jadi 1.200.000 itu. Akhirnya orang minjem mulu, minjem jadi banyakan utang. Lebihnya itu haram, ya. Mungkin contoh konkretnya begitu. Di kitab ini memang tidak banyak contoh karena beliau hanya menyampaikan ayat dan hadis-hadis tentang riba, tentang hukumannya ya. Artinya di sini betapa berat makanan haram itu ya. Riba ini termasuk harta haram ya. Hukumannya berat sekali. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-lipat, dan bertakwalah kepada Allah la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini dasar ayatnya yang melarang. Jadi kalau ada kalimat larangan dalam kaidah usul fikih itu disebutkan al-aslu fin nahyi litahrim ya. Dasar hukum asal daripada kalimat larangan di dalam Al-Quran itu untuk pengharaman. Walaupun pada praktek istinbat hukum tidak semua kata larangan itu kemudian menimbulkan keharaman. Misalnya kalau dilarang terus diperintah, itu jadi boleh. Nabi pernah melarang sesuatu, kemudian pada satu ketika Nabi memerintah. Misalnya pada kasus ziarah kubur, itu begitu. Kuntu nahaitukum li ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Nah, ini dalam kaidah usul fikih, kaidahnya adalah al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Perintah yang disampaikan setelah larangan, setelah Nabi melarang, beliau kemudian memerintah. Memerintahnya itu dengan kalimat fazuruha. Itu isim fi'il amr. Sekarang ziarahlah kalian, gitu. Padahal sebelumnya Nabi mengatakan jangan, gitu.
Nah, itu menimbulkan hukum boleh, mubah. Maka ziarah kubur itu hukumnya boleh. Bukan diperintah menjadi sunnah, bukan. Diperintah karena sebelumnya Nabi larang untuk melakukan itu. Jadi mungkin sejarahnya dulu orang kalau ziarah kubur karena imannya belum mantap, baru pada hijrah ke Islam, ya, belum banyak yang Nabi sampaikan, mereka nggak ngerti, datang ke kuburan minta-minta. Ada yang nangis-nangis di kuburan, nangis-nangis menyesali kematiannya segala macam. Orang-orang di Timur Tengah itu kalau nangis sampai gebuk-gebuk muka gitu kan, tradisi-tradisi Iran, Syiah, sampai mukul-mukul badan, ya, atau minta kuburan, minta kepada ahli kuburnya. Nah, sehingga dulu Nabi larang sebelum mantap keislamannya, keimanannya, Nabi larang. Tapi kemudian setelah Nabi mengukur, nah ini sekarang udah lempeng nih, udah paham bahwa datang ke kuburan itu tujuannya bukan buat minta, tapi justru untuk mendoakan ahli kubur, untuk kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran bahwa satu ketika kita yang bakal dipendam begitu, gitu. Mengingatkan diri kita kepada kematian. Kemudian juga untuk mendoakan diri kita. Ini yang disebut tabaruk, tawasul, ya. Maka kemudian setelah itu Nabi membolehkan, ya, memerintahkan, menjadi hukumnya boleh. Walaupun dengan kalimat fi'il amr, fazuruha, silahkan dilakukan, gitu. Ya, jadi memang ada kaidah-kaidah hukum di dalam Islam. Kalau kalimat perintah itu untuk mewajibkan, kalau kalimat larangan itu untuk pelarangan atau untuk mengharamkan. Termasuk di sini ayat tentang riba itu Allah mengatakan la ta'kulu ar-riba. Jangan kalian makan riba. Itu kalimat larangan namanya. Ya. Kalimat larangan, an-nahyu. Nah, kalimat larangan ini istinbat hukumnya disimpulkan oleh ulama, hukumnya riba itu adalah haram. Ya. Wa qala Allah Ta'ala alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitan minal mas. Ini nanti hukumannya di akhirat. Orang-orang yang memakan riba la yaqumuna, mereka tidak akan mampu nanti berdiri, bangkit, ya. Nanti ada tafsiran itu bangkit dari kubur. Kecuali mereka berdiri seperti orang yang kesurupan. Orang yang kemasukan setan karena bersentuhan dengan setan. Nah, gimana orang kesurupan? Ya nggak sadar diri. Gitu. Pada saat dibangkitkan di kubur, dia seperti orang kesurupan. Nanti tafsirannya termasuk ini seperti orang gila, ya. Ada hadis-hadis yang menyatakan mereka menjadi gila nanti di hari kiamat. Aila yaqumuna min kuburihim. Penjelasannya ayat itu, mereka orang-orang yang memakan riba itu tidak akan mampu bangkit dari kuburnya pada hari kiamat illa kama yaqumul ladzina qad massahu syaitan, kecuali seperti bangkitnya dari kubur itu seperti orang yang kemasukan setan. Ya. Seperti orang yang kesurupan. Zalika, yang demikian itu, mereka bisa kayak begitu nanti bangkit dari kuburnya itu bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Karena mereka mengatakan hukumnya jual beli itu seperti riba. Riba seperti jual beli, jual beli seperti riba. Jadi sama aja. Gitu. Dianggap, loh kita jual kan boleh dapat untung kalau dagang. Nah, maka riba juga boleh. Gitu mereka menyimpulkan.
Padahal beda, ya. Jual beli dengan riba itu sangat berbeda. Jual beli itu ada barangnya yang dijual dan itu perdagangan di hukumnya di dalam Islam dibolehkan. Ya. Ai halalan, maksudnya mereka mengatakan riba itu halal. Boleh. Fastahallu ma harramallah. Kemudian mereka akhirnya karena pikiran mereka itu, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, jadi hukumnya riba itu haram. Kemudian karena orang-orang yang doyan makan riba ini, mereka menghalalkan. Ini kan sama aja sama jual beli. Gitu. Fa idza ba'atsallahu an-nasa yaumal qiyamah, maka ketika nanti Allah membangkitkan manusia pada hari kiamat, kharaju musri'ina. Semua orang yang pada hari berbangkit itu buru-buru keluar dari kuburnya. Illa akalatur riba, kecuali para pemakan riba. Orang-orang udah pada lari, ya, bangkit dari kubur, cepat lari menuju padang mahsyar. Mereka enggak kuat. Fa innahum yaqumuna wa yaskutun. Mereka itu bangun, kemudian jatuh. Udah berdiri jatuh. Kama yakumul masru'in, ya, jatuh seperti orang yang tersungkur. Jadi enggak bisa berdiri. Ya, kayak orang mabuk, bangun jatuh lagi, bangun jatuh lagi. Kullama qama sara'a, setiap kali dia bangun dia jatuh, dia bangun dia jatuh, terus begitu. Ya. Li'annahum lamma akalur riba al-haram fid dunya, karena mereka ketika mereka memakan riba itu yang Allah haramkan di dunia, arbahullahu fi butunihim, Allah kembangkan riba yang dimakan itu dalam perut mereka. Makannya dikit jadi banyak. Riba itu kan berkembang namanya. Ya. Menjadi banyak. Hatta asqalahum yaumal qiyamah, sehingga mereka berat sekali. Ya. Harta riba yang mereka makan itu meskipun sedikit memberatkan mereka nanti pada hari kiamat. Enggak bisa jalan, enggak bisa bangun. Ya. Orang-orang buru-buru dibangkitkan, segera menuju mahsyar, antrian, mereka enggak kuat, berdiri aja enggak bisa, berdiri jatuh lagi, berdiri saking beratnya dia punya badan. Fahum kullama aradun nuhud saqatu, setiap kali mereka ingin bangkit, ingin berdiri, mereka jatuh. Wa yuridunal isra' ma'an nas fala yaqdirun. Mereka ingin bersegera, bercepat-cepat untuk menuju mahsyar itu bersama seluruh manusia yang dibangkitkan itu, mereka tidak mampu. Nah, itu akibatnya tuh. Akibat yang nanti akan diterima di akhirat. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, inna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan. Bahkan kata Qatadah, bahwasanya para pemakan riba itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat majnunan, dalam keadaan gila. Ya. Ya, orang gila bagaimana dia? Baru tahu jalan. Dia muter ini gitu kan. Wa dzalika alamun li akalatir riba ya'rifuhum bihi ahlul mauqif. Dan itu merupakan salah satu tanda bagi para pemakan riba yang diketahui nanti semua oleh manusia. Jadi cirinya. Jadi begitu kita bangkit bareng-bareng, teman kita jalan oleng kan. Jatuh lagi, bangun jatuh lagi, kayak orang gila, kayak orang mabuk, kayak orang kesurupan. Itu diibaratkannya begitu. Nah, itu tanda tuh bahwa dulu waktu di dunia dia makan riba. Gitu. Ini gambaran hukuman yang akan diterima. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma usriya bi, Nabi mengatakan, lamma usriya bi marartu bi qaumin butunuhum baina aidihim. Ketika aku diisrakan dalam perjalanan Isra. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan daratnya, perjalanan di buminya. Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dituntun, dibawa, diperjalankan itu dibawa. Artinya Nabi tidak jalan sendiri. Oh, jalan sendiri kagak nyampe lah dalam waktu hanya beberapa menit. Nabi diperjalankan oleh Allah pada saat Isra itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Marartu biqaumin, pada aku lewat dan melihat satu kaum, sekelompok orang, butunuhum baina aidihim, yang perut mereka besar ke depan, gendut, ya. Kullu rajulin minhum batmuhu mislul baitid dhahmi. Setiap orang yang ada di situ, di kaum itu, perutnya itu besar seperti rumah yang penuh. Qad malat bihim butunuhum mundodina ala sa'ilati ali fir'aun. Dan mereka, karena penuhnya perut mereka itu, jalannya miring, ya, nggak bisa jalan tegak, orang saking kegedean perutnya. Mereka berjalan bertumpuk ala sabilati ali fir'aun, di perjalanan keluarga Fir'aun. Ini keluarga yang Fir'aun ini tentu adalah gambaran orang-orang yang akan disiksa oleh Allah. Wa alu Fir'aun yu'raduna 'alan nar. Sementara si keluarga Fir'aun ini sedang digiring menuju neraka. Rombongan keluarga Fir'aun ini lagi jalan, ketemu orang-orang yang perutnya besar, bahkan di sini digambarkan sebesar rumah yang penuh isinya. Ya, mereka jatuh di situ di depan keluarga Fir'aun yang sedang berjalan menuju ke neraka. Karena mereka bertumpuk di situ, wa ghasyiya yu'raduna 'alan nari wuduwan wa 'asyiyan. Mereka tiap hari itu, pagi dan sore, digiring ke neraka keluarga Fir'aun. Fayaqbaluna mislul ibil al-munhazamah la yasma'una wa la ya'qilun. Mereka bertemu dengan keluarga Fir'aun itu seperti onta yang tidak mendengar dan tidak berfikir, tidak berfungsi akalnya. Fa idza ahassa bihim ashabu tilkal butun, kalau para orang-orang yang perutnya besar itu tahu akan kedatangan keluarga Fir'aun itu sedang digiring ke neraka, qamu, mereka berdiri, fatamilu bihim butunuhum, kemudian karena perutnya besar akhirnya dia enggak sanggup berdiri, dia jatuh miring. Fala yastati'una ayabrahu, mereka tidak mampu menyingkir dari orang-orang yang sedang berjalan itu. Jadi dia terjatuh di tengah jalan. Padahal di situ lagi jalan rombongan keluarga Fir'aun yang ingin digiring ke neraka. Para pemakan riba ini enggak bisa bangkit dari situ. Mereka terjatuh di tengah jalan itu. Ya. Tidak mampu lagi menyingkir hatta yagshahum alu Fir'aun, sehingga mereka terinjak-injak oleh keluarga Fir'aun.
Fayruddunahum munqalibin, terus mereka terulang seperti itu. Munqalibin wa mudbirin, setiap berangkat dan pulang. Jadi tiap hari keluarga Firaun itu digiring ke neraka, rombongan mereka banyak. Dan keluarga Firaun ini akan menginjak-injak para pemakan riba nanti di hari kiamat. Gitu kira-kira inti daripada cerita ini. Ya. Karena tidak sanggupnya para pemakan riba itu menyingkir. Enggak sanggup menghindar lagi. Ya, ada rombongan itu dia tahu nih, wah rombongan keluarga Firaun lewat nih. Mereka bangun, berdiri, mau minggir, tapi udah enggak sanggup jalan. Saking besarnya perut mereka, sampai akhirnya mereka terinjak-injak oleh keluarga Firaun. Ya. Terinjak-injak oleh ahli dosa juga gitu. Nah, itu penderitaan mereka nanti yang akan mereka terima di akhirat. Falidzalika adzabuhum fil barzah. Fadzalika adzabuhum fil barzah. Itulah azab siksaan bagi mereka pemakan riba nanti di barzah. Ya. Bainad dunya wal akhirah, yakni alam antara dunia dan akhirat. Jadi barzah itu belum sampai akhirat, belum. Ujungnya itu nanti surga neraka. Ini tengah-tengahnya nih. Ya. Kubur itu barzah namanya kan. Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Dunianya masih ada, belum kiamat, belum hancur, tapi orang dikubur sudah berada di alam yang berbeda, di barzah namanya. Kalau kita kan di alam dunia, ya, karena dunianya masih ada, orang kubur ya di dalam bumi, di dunia juga, tapi alamnya udah beda dengan kita, itu barzah. Ya. Dan itu penuh siksaan di sana. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, aku berkata, ya Jibril, man haula. Karena Nabi melihat gambaran itu dalam perjalanannya ketika diisrakan, Nabi kemudian bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Kok ada orang yang perutnya sebesar itu sehingga enggak mampu berdiri, sampai dia tersungkur di tengah jalan. Di jalan itu lewat rombongan keluarga Firaun digiring ke neraka. Mereka terinjak-injak, siapa mereka itu? Kok berat banget gitu. Nabi bertanya kepada Jibril. Qala, Jibril berkata, haula'il ladzina ya'kuluna riba. Mereka itu adalah orang-orang yang memakan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Mereka tidak akan mampu berdiri kecuali seperti orang yang kemasukan setan, ya. Seperti orang mabok, seperti orang gila, enggak sanggup berdiri, berat, sempoyongan, jatuh lagi, berdiri lagi, sempoyongan, jatuh lagi, saat jatuh keinjak-injak. Itu gambaran yang Allah berikan dan dilihat oleh Nabi pada saat Nabi dalam perjalanan Isra. Ya. Jadi ini banyak sekali memang diungkap dalil-dalil yang menunjukkan betapa beratnya pemakan riba ini nanti penderitaannya di akhirat. Satu lagi ini masih nyambung ini hadisnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, lamma urija bi sami'tu fis sama'is sabi'ah fawqa ra'si. Ketika aku dimi'rajkan, kalau tadi cerita waktu Nabi dalam perjalanan Isra, waktu Nabi dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ini cerita waktu Nabi naik ke langit, ya, Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanan Mekah Palestina, ya, perjalanan di bumi horizontal. Nah, kalau Mi'rajnya naik ke langit. Pada saat aku dimi'rajkan, kata Nabi, sami'tu fis sama'is sabi'ah.
aku mendengar di langit ketujuh, ya, fauqa ra'si, di atas kepalaku, ra'dan wa sawa'iq, ada kilat dan petir. Ya, Nabi kayak dia mau disambar geledek di atas palanya. Wah, kencang. Pada saat petir itu menyambar, Nabi melihat wa ra'aitu rijalan butunuhum baina aidihim kal buyut. Sama persis dengan tadi yang Nabi lihat pada saat Nabi Isra. Aku melihat orang-orang yang perutnya besar ke depan seperti rumah. Enggak ukuran lagi, udah gedenya segede rumah, sekecil-kecilnya rumah juga. Masya Allah. Jangan rumah, lemari aja kagak ada di dunia kita ngeliat perut sebesar lemari ini, segede rumah. Fiha hayatun wa aqarib. Nah, ini lebih berat lagi nih. Di dalam perut itu banyak ular dan kalajengking. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Wa tara min zahiri tura min zahiri butunihim, dan itu kelihatan dari luar perut mereka. Kelihatan itu ada ularnya, ada kalajengking di dalam perut, itu kelihatan dari luar. Ya, udah gede, transparan dibikin biar kelihatan. Betapa orang yang ngelihat itu pasti merinding. Andaikan kita yang begitu, masya Allah, ya, ngeri udah ngelihatnya. Ya, di dalam perut ada ular dan kalajengking. Fakultu, kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu Jibril? Faqala haula'i akalatur riba, mereka itu adalah para pemakan riba. Nah, ngeri ya. Jadi berat sekali. Gambaran-gambaran itu sudah ditunjukkan kepada Rasulullah. Betapa menderitanya para pemakan riba. Jadi ini bukan dosa ringan gitu, bukan dosa ringan. Pasti udah pada bertanya-tanya, ini riba apaan aja? Nah, itu kebetulan dalam kitab ini yang tidak dirinci ya. Tidak dirinci jenis-jenis riba. Nanti mungkin untuk pengembangan kita cari referensi lain supaya kita tidak ragu. Tapi kalau contohnya di zaman Nabi yang disebut riba itu adalah meminjamkan uang kepada orang minta diganti lebih daripada yang dipinjam, ya. Itu manualnya begitu. Apakah nanti praktek-praktek yang sekarang ini kan luar biasa, itu kategori riba apa enggak, itu perlu kajian hukum dari para ulama, karena ini masalah modern yang tidak ada contoh langsungnya di zaman Nabi, hanya mungkin polanya sama. Jadi timbulnya nanti pengkiasan mungkin. Kalau merumuskan hukum, menentukan hukum praktek-praktek seperti misalnya bank, kemudian pinjaman online sekarang udah mulai ada kan, yang kita kagak, mungkin orang online itu nggak ketemu dengan namanya online ya, nggak ketemu dengan pemilik uangnya. Nah, tapi terjadi pinjam meminjam, model-model perdagangan modern, misalnya ada sekarang trading itu dagang tapi nggak ada barangnya, ya. Jadi hanya nilai uangnya, nah, itu berlipat-lipat keuntungannya. Itu bagaimana? Ada lagi investasi, ya kan? Nah, itu dikaji karena itu timbul di zaman-zaman modern seperti sekarang. Itu kewenangannya para ulama untuk menentukan hukumnya. Jadi nanti akan dilihat polanya sama enggak. Ada yang merugikan, ya kan, ada menzolimi orang. Nah, itu kalau itu ada unsur menzolimi orang, merugikan orang lain, bisa jadi yang begitu-begitu juga dimasukin dalam kategori riba. Jadi sebenarnya inti daripada riba itu bikin orang susah, itu yang intinya begitu. Berdosa kepada orang yang dizolimin, ya, yang dipinjemin duit itu si pemilik uang itu menjadi berdosa karena menzolimi orang.
ya, bikin susah. Kan banyak orang yang begitu, yang pinjem rentenir nggak sanggup bayar, diuber-uber gitu kan. Nah, termasuk pola-pola kredit itu bagaimana sekarang itu kan? Nah, itu apakah termasuk apa enggak, itu perlu kajian-kajian hukum tersendiri. Kita nggak bisa memutuskan sendiri, ya. Karena contohnya itu zaman Nabi emang manual, istilahnya manual kan. Perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang yang memang jahat kepada orang lain sehingga dia sengaja minjemin duit tapi kepengen nyekek gitu. Nah, itu yang berbahaya, yang begitu, yang pasti. Gambaran-gambaran siksaan yang Nabi lihat pada saat Isra Mi'raj itu bagi orang-orang yang seperti itu. Nyekek orang, bikin orang susah dengan cara meminjamkan. Ya, saya kira itu ya. Sampai di sini, ya mudah-mudahan ini mengingatkan kita. Memang hidup ini harus hati-hati. Ya. Jangan sampai ada sesuatu yang haram, yang Allah larang, kita lakukan dan masuk ke perut kita. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa akhlaqan kariman rafi'ah wa 'amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا